Semuanya, perkenalkan nama saya Christian Agusta dengan NIM 2602 157 705 dari jurusan Computer Science BINUS Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan terkait apa yang dimaksud dengan Perang Dunia II dan bagaimana kejadiannya. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Perang Dunia Kedua merupakan perang dunia yang terjadi pada tahun 1939 hingga 1945. Perang ini melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak poros dan pihak sekutu. Pihak poros bisa kita bagi menjadi tiga buah negara yang utamanya berpartisipasi dalam perang ini, yaitu Jepang, Italia, dan Jerman. Sementara pihak sekutu merupakan pihak yang bereaksi terhadap terjadinya perang ini untuk mempertahankan wilayah mereka. Bisa kita daftarkan beberapa negaranya seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Polandia, dan sebagainya. Lalu, sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua ini? Baik, seperti yang sudah saya rangkum di sini, Perang Dunia Kedua terjadi karena pertama adalah adanya politik balas dendam atas kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Sehingga ketika Jerman kalah pada Perang Dunia Pertama, mereka harus merelakan beberapa wilayahnya, yang menjadi salah satu alasan dilakukannya Perang Dunia Kedua oleh Jerman, diinisiasi oleh Jerman untuk mengembalikan beberapa wilayah. Kemudian yang kedua adalah adanya ambisi imperialisme yang diemban oleh Italia dan Jepang. Pada masa tersebut, kepemimpinan Italia dan Jepang dipimpin oleh seorang pemimpin yang sungguh memiliki keinginan untuk memperluas wilayahnya sebagai fungsi untuk menunjukkan kualitas negara mereka sekaligus mengambil beberapa keuntungan. Dan yang ketiga atau terakhir adalah keinginan Adolf Hitler untuk memberikan Lebensraum bagi warga Jerman. Kalau saya cari tahu, arti Lebensraum itu adalah tempat tinggal. Sehingga bisa dikatakan bahwa Adolf Hitler ini memiliki semacam asas di mana dia itu menginginkan adanya tempat tinggal bagi warga negara Jerman. Maka dari itu dia melakukan peperangan ini untuk mengakuisisi wilayah negara lain yang ingin dijadikan tempat tinggal bagi warga Jerman. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai peristiwa penting yang terjadi selama Perang Dunia yang kedua ini. Yang pertama, adanya invasi Jerman ke Polandia. Jadi, pergerakan dari Jerman ke Polandia ini merupakan invasi yang mengawal terjadinya Perang Dunia Kedua, yang menjadi awal dari segala peristiwa yang terjadi di Perang Dunia Kedua. Hal ini terjadi pada tanggal 1 September 1939, yang mana apabila kita ketahui tujuan dari invasi ini adalah memperluas wilayah Jerman untuk menjadi tempat tinggal bagi warga Jerman. Nah, dengan adanya invasi ini menyebabkan Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang kepada Jerman pada 3 September 1939. Hal ini dikarenakan Jerman melanggar beberapa perjanjian yang dimiliki oleh ketiga negara tersebut, sehingga terjadilah inisiasi perang juga yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis terhadap Jerman. Yang kedua, mungkin kita sering mendengar namanya penyerangan Pearl Harbor dan sempat dijadikan film juga. Jadi, penyerangan Pearl Harbor ini merupakan serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh Jepang pada armada laut Pearl Harbor milik Amerika Serikat. Penyerangan ini terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Yang menjadi alasan dari penyerangan ini adalah keinginan Jepang untuk menjadi satu-satunya kekuatan di Samudra Pasifik. Sehingga dilakukan penyerangan ini untuk mengurangi jumlah kekuatan Amerika Serikat ya melalui armada kapal lautnya. Nah, seperti yang kita ketahui, serangan tersebut menyebabkan Amerika Serikat ikut serta dalam Perang Dunia pada 8 Desember 1941, yang mana pada sebelumnya di sini posisi Amerika Serikat masih cukup netral, tidak memihak ke poros mana pihak manapun. Nah, kemudian dari dua pertempuran tersebut, pihak poros yang kita ketahui yaitu Jepang, Italia, dan Jerman memiliki momentum yang cukup bagus untuk mengakhiri peperangan. Mereka memiliki momentum dan kemungkinan besar mereka menganggap bahwa mereka dapat memenangkan peperangan ini. Namun, melalui pertempuran Stalingrad, kita akan mengetahui bagaimana kelanjutannya. Jadi pada pertempuran Stalingrad, ini merupakan pertempuran darat yang menjadi titik balik dari pihak sekutu. Pertempuran ini terjadi dari tanggal 17 Juli 1942 hingga 2 Februari 1943.
Awalnya tujuan ini adalah untuk mengambil alih kota strategis Uni Soviet dan juga menjadi propaganda dari Jerman apabila mereka berhasil menaklukkan kota Stalingrad yang mana memiliki nama Stalin yang pada saat itu merupakan pemimpin dari Uni Soviet. Jerman dapat memiliki propaganda telah mengalahkan Stalin. Namun, dikarenakan perang berkepanjangan yang terjadi dan ketidakfamiliaran pihak Jerman pada pertempuran ini, menjadikannya mereka pada di posisi yang tidak menguntungkan, sehingga pada akhirnya mengalami kekalahan dan harus menyerah kepada pihak Uni Soviet. Dan pertempuran selanjutnya adalah pertempuran Midway. Apabila sebelumnya adalah titik balik dari pihak sekutu di wilayah darat, maka ini adalah titik balik di wilayah perairan. Pertempuran ini terjadi selama 4 hari, bisa dibilang dari 4 sampai 7 Juni 1942. Jadi sebenarnya awal mula penyerangan Midway ini dilakukan oleh sama dari pihak poros juga terhadap pihak sekutu, yaitu Jepang ingin menghancurkan armada laut lagi milik oleh Amerika Serikat dan menguasai wilayah Kepulauan Midway. Namun, dari sela-sela peperangan tersebut, Amerika Serikat berhasil mengembalikan serangan dan menghancurkan beberapa armada kapal laut milik Jepang yang menyebabkan pasukan Jepang harus mundur dari wilayah perairan. Sebelumnya itu merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak itu sendiri secara global dari Perang Dunia Kedua. Dari pihak politik, dari dari peperangan Perang Dunia Kedua yang sebelumnya telah terjadi, kita dapat melihat bahwa terdapat dua negara besar yang menjadi pemenang, yaitu Amerika Serikat dan Soviet yang berhasil menahan serangan yang dilakukan oleh pihak poros. Maka dari itu munculnya dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Soviet. Dikarenakan mereka berdua memiliki perbedaan ideologi, menyebabkan terjadinya perang dingin, yang mana ideologi sosialis yang dimiliki oleh Uni Soviet berbentrokan dengan liberal kapitalis yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dikarenakan adanya perang dingin tersebut, muncul pula aliansi militer, yaitu NATO untuk melindungi Amerika Serikat beserta sekutunya, dan Pakta Warsawa untuk Uni Soviet beserta sekutunya. Selain dari dari sisi politik, terdapat pula dampak dari sisi ekonomi. Yang pertama tentunya meningkatnya hutang negara. Anggaran yang diperlukan ketika peperangan tentunya tidak sedikit, menyebabkan banyak negara yang setelah terjadinya perang ini mengalami defisit keuangan negara. Maka dari itu terbentuknya dua model ekonomi pula yang berbeda yang menyesuaikan dengan ideologi yang dimana oleh negara adidaya yang sebelumnya kita bahas, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kemudian, untuk mengatasi hutang negara yang dimiliki oleh beberapa negara yang ikut serta dalam peperangan, dua negara adidaya menerbitkan rencana mereka untuk membantu beberapa negara yang menjadi aliansi mereka, yaitu Marshall Plan yang digunakan oleh Amerika Serikat dan Comecon yang digunakan oleh Uni Soviet. Sekian dari yang dapat saya sampaikan terkait Perang Dunia Kedua. Berikut adalah beberapa referensi yang saya jadikan dasar untuk membuat materi presentasi ini. Sekian dari saya. Terima kasih.